Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu yang seperti ini yang bikin kami akhirnya datang ke sini. Kami dari Jakarta, jarang melihat masjid dimakmurkan. Kami dari Jakarta, di Jakarta masjidnya jarang masjid bisa seperti ini. Apalagi ibu-ibunya, wah sibuk sendiri. Nah, ibu-ibu janji ya mau memakmurkan masjid ini. Janji? Adik-adik mau memakmurkan masjid ini? Nah, saya lepas kacamata dulu, jaga pandangan, takut banyak yang cantik. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya bukan dari kami, tapi dari Allah. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah tulis kejadian hari ini. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah tulis bahwa rezekinya ada hari ini. Di sini ada coba itu ya. Ya. Di sini ada 1000 sajadah, 1000 kerudung dan 1000 selimut. Ada sound system yang juga Allah kirimkan. Tadi yang di depan Pak siapa? Pak Ali mana tadi? Coba. Pak Ali Hasan. Nah, Pak Ali Hasan ini cerita masjid ini nih atasnya kalau pernah kehujanan nggak ibu-ibu di sini? Pernah lagi ngaji kehujanan, kebasahan. Tadi Ustaz bilang pengen bikin apa Ustaz? Konsep teras. Teras ya Ustaz. Terasnya berapa Ustaz? Luasnya atau biayanya? ya sekitar 25. Bismillahirrahmanirrahim. Terasnya 25 juta lunas hari ini. Bukan dari saya, tapi dari Allah. Harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, nyawa kita milik Allah. Apa yang kita bawa, amal. Mudah-mudahan ibu-ibu merasakan apa yang kami rasakan setelah kami masuk Islam. Ibu-ibu sudah dapat surga sebelum surga sesungguhnya. Sudah harusnya. Apa itu surga sebelum surga sesungguhnya? Damai di hati, tenang di pikirannya, siap menghadapi mati kapan saja. Apapun boleh terjadi. Kekeringan di sini. Ini belum ada apa-apanya, Bu. Saya nggak perlu ngomong ke Palestina, ke Gaza. Pak Fahmi sama saya baru pulang dari hutan ya, Pak. Iya. Di hutan, kami masuk ke dalam hutan Islam 2%. Musola kami 10 dihancurkan. Nggak boleh ada azan, nggak boleh ada nama masjid. Bagaimana? Makan nggak pernah makan nasi. Kita di sana makannya singkong, daun singkong, ubi, pepaya, jagung. Bukan pisang direbus mentah, jagung. Semenyedihkan itu Islam di Indonesia, di pedalaman. Dari sini tapi Islam akan jaya. Allah bilang Islam ini dijayakan oleh Allah, dijaga oleh Allah oleh sebab orang-orang yang lemah di antara kita. Kita doakan bersama-sama nanti. Kita doakan dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami, rahmati kami, tolong kami. Doakan juga Gaza. Ya, seperti itu. Juga mudah-mudahan kita juga diistimewakan. Ada yang saya mau pesen cuma 4 yang jadi pegangan hidup saya. Yang pertama, Allah selalu melihat, nggak boleh lupa. Itu nggak boleh lupa 4 ini di kepala. 2, malaikatnya selalu mencatat. Dari tadi dilihat Allah, dicatat Allah. Terus pasti dihisap. Yang ketiga, dan mati setiap saat. Mudah-mudahan kita semua di sini diberi kekayaan hati yang lebih kaya dari orang kaya. Banyak teman saya kaya, uangnya banyak, hidupnya selalu mikirin harta, hatinya nggak tenang, takut barangnya nggak laku, takut nggak punya uang, padahal rezekinya dari Allah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, tahu hadisnya? Tahu? Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka dia Allah berikan di kedua pelupuk matanya kefakiran, ketakutan, dan kekhawatiran. Dan Allah berjanji cerai beraikan urusannya dia. Makanya kalau di sini ada yang
ibadahnya bagus, puasanya bagus, amalnya bagus, sedekahnya bagus, tapi masih banyak masalah hidupnya. Coba periksa hati kita, benarkah tujuan hidup kita akhirat atau dunia? Tapi barang siapa tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah bereskan semua urusannya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Seperti hari ini, kita warga Gunung Kidul di sini butuh sound system, Allah kirim 100 juta lebih. Butuh selimut, sarung sajadah, Allah kirim. Butuh teras, Allah yang kirim, bukan juga dari saya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, tidak perlu juga kami dihargai, karena kami hanya menjalankan apa yang ditulis Allah di Laut Mahfud 50.000 tahun yang lalu. Kami akan melakukan ini. Pahala kami Allah yang atur nanti. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa diterima, dan Allah sendiri berbicara kepada kita apa yang bisa kita lakukan untuk din Islam ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kematian kita yang datangnya setiap saat. Terakhir, akhir kalam saya minta doanya, sebetulnya saya sedang sakit dan cukup keras, bisa jadi ini malam terakhir saya, gitu. Kan nggak tahu gitu ya. Dan itu harus siap. Kita nggak boleh takut mati, kita nggak cari mati, tapi mati itu untuk hidup, dan kita siap untuk mati. Allahu Gitu. Akbar. Banyak yang masuk muslim. Iya, dari keluarga. Jadi kami juga mulai masuk agama Islam. Kristen, mayoritas Kristen. Iya. Saya tuh dulu ya sama suami tuh yang masuk Muslim bapaknya dulu. Cuman keluarga besar tuh dia dulu. Emang agak sangat rentan dulu ya. Cuman kita berjuang. Berjuang. Pamit ya, pamit ya. Kasih banget ya Allah. Mungkin itu ya Bu ya, saya pamit. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih ya Allah. Makasih. Kalau nyuwun pamit, insya Allah kepanjangan. Pamit ya Bu. Nanti saya kesini lagi insya Allah. Kapan-kapan. Ya. Makasih banyak ya. Udah mau nolong adik. Makasih. Bener, terima kasih banget. Insya Allah. Mana? Tadi Kak Umaya lagi istirahat. Sudah keluar airnya belum ini? Tadi sudah keluar. Sudah keluar airnya nggak Benang? Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu titik pertama yang kita kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, hari ini kami dalam perjalanan ingin menuju ke desa binaan kami, yaitu di Wonosari, sekaligus mengantarkan sound system menuju ke sana. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri di belakang lagi ditambah pembangunan. Untuk teman-teman yang berminat atau support, di bawah sini linknya. Saksikan terus perjalanan kita ke Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, ayo kita berangkat. Ikuti terus perjalanan kita. Let's go. Bismillah.
Alhamdulillah, selamat datang di salah satu desa binaan kami, lebih tepatnya di Desa Semin. Melian Karangmojo. Oh, Melian Karangmojo. Oke. Karangmojo. Mohon maaf Pak, ini kami lagi kami lagi datang ke sini buat bawa sound system. Buat di sini acara-acara di sini kayak contohnya kayak kajian. Alhamdulillah. Biar bisa dipakai, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih matur nuwun kepada Bapak Lurah, Bapak Anjar Kurniawan AMD yang sudah memberikan sambutan untuk acara malam hari ini. Nah, ini dari tadi disinggung ya Bu ya, wakaf sound. Biasanya nyewa, alhamdulillah sekarang tidak perlu nyewa lagi. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk pewakifnya. Dan untuk selanjutnya mungkin akan diadakan serah terima wakaf sound kepada perwakilan dari keluarga besar Bapak Haji Ihsanul Arifin yang diwakili oleh putra beliau Bapak Fanani Arif Ghazali, dipersilahkan. Dan dari pihak takmir ada yang mewakili untuk serah terima, mungkin nanti memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada kami. Dan di sini saya sebagai perwakilan dari keluarga saya, Bapak Haji Ihsanul Arifin, di sini akan mewakafkan sound system yang dulunya sudah pernah disampaikan kepada keluarga untuk dakwah, dan itu nanti diwakafkan ke Mu'alaf Center dan digunakan untuk dakwah di Musola Nurul Huda ini. Dan saya berharap sound system ini nanti akan digunakan untuk dakwah dan bisa untuk tolabul ilmi ya Pak, tolabul ilmi di desa ini, dan dapat membuat berkah bagi kita semua di sini. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Kami atas nama Takmir Musola Nurul Huda hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Memang ini saya sedikit sejarah. Dari kemarin berdirinya musola ini kami punya cita-cita. Dengan niat bismillah, kami hanya punya cita-cita pengen punya sound system itu hanya 2, stand berdiri kanan kiri. Tetapi ternyata Allah itu tidak sesederhana dengan permintaan kita. Dalam pikiran kita hanya minta yang kecil. Ternyata Allah mengirimkan sound yang sangat luar biasa. Itulah kuasa Allah. Ketika kita niat, dan niat itu dibarengi dengan ikhtiar untuk kemaslahatan umat, insya Allah Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Dan malam ini, masya Allah gitu, kami sebelumnya tidak menyangka kalau akan mendapatkan bantuan sound sekomplit ini. Kami berdoa semoga menjadi amal jariah keluarga Bapak Ihsanul Arifin, dan semoga pahala jariah ini nanti mengalir kepada anak cucu beliau. Dan insya Allah kami berkomitmen bahwasanya sound ini nanti insya Allah akan kita pergunakan dalam hal kebaikan dan kemaslahatan umat.
Dan kami mohon doanya, insya Allah gitu kan. Kami punya cita-cita untuk pengadaan atap, dan bismillah dengan keyakinan Allah Maha Kaya, insya Allah suatu saat ini akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dengan keyakinan Allah. Karena apa? Allah Maha Kaya dan kita hanya meminta kepada Allah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, semoga menjadi pahala jariah dan mengalir kepada anak cucu, dan kepada Mu'alaf Center Yogyakarta kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan ada serah terima bingkisan yang dibawa oleh timnya dari Kohani Kristanto. Saya manggilnya Koh ya, karena beliau ini Chinese. Belum pernah ketemu ya? Coba ya kita lihat ya, kita panggil dari timnya Kohani Kristanto ada Bapak Fahmi Amor juga dan Bapak Najib Alhamudi sebagai perwakilan atau serah terima dari bingkisan yang sudah dibawa dan diperuntukkan untuk jamaah yang ada di Melian Ngawis Karangmojoto Gunung Kidul ya pada umumnya. Monggo kami persilahkan untuk tim dari Kohani Kristanto. Niki ibu-ibu yang namanya Kohani Kristanto, ini beliau, ini Bapak Fahmi Amor. Monggo dipersilahkan sepatah dua patah kata untuk penyerahan dari bingkisan yang dibawa hari ini. Sekarang mau panjang nggak? Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu yang seperti ini yang bikin kami akhirnya datang ke sini. Kami dari Jakarta jarang melihat masjid dimakmurkan. Kami dari Jakarta, di Jakarta masjidnya jarang masjid bisa seperti ini. Apalagi ibu-ibunya, wah sibuk sendiri. Nah, ibu-ibu janji ya mau memakmurkan masjid ini. Janji, adik-adik mau memakmurkan masjid ini. Nah, saya lepas kacamata dulu, jaga pandangan, takut banyak yang cantik. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya bukan dari kami, tapi dari Allah. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah tulis kejadian hari ini. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah tulis bahwa rezekinya ada hari ini. Di sini ada 1000 sajadah, 1000 kerudung, dan 1000 selimut. Ada sound system yang juga Allah kirimkan. Tadi yang di depan Pak siapa? Pak Ali mana tadi? Coba. Pak Ali Hasan. Nah, Pak Ali Hasan ini cerita masjid ini nih atasnya kalau pernah kehujanan nggak ibu-ibu di sini? Pernah lagi ngaji kehujanan, kebasahan. Tadi Ustaz bilang pengen bikin apa Ustaz? Konsep teras. Teras ya Ustaz. Terasnya berapa Ustaz? Luasnya atau? Biayanya? Biaya sekitar 25. Bismillahirrahmanirrahim. Terasnya 25 juta lunas hari ini. Bukan dari saya, tapi dari Allah. Harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, nyawa kita milik Allah. Apa yang kita bawa, amal. Mudah-mudahan ibu-ibu merasakan apa yang kami rasakan setelah kami masuk Islam. Ibu-ibu sudah dapat surga sebelum surga sesungguhnya. Sudah harusnya. Apa itu surga sebelum surga sesungguhnya? Damai di hati, tenang di pikirannya, siap menghadapi mati kapan saja. Apapun boleh terjadi. Kekeringan di sini. Ini belum ada apa-apanya, Bu. Saya nggak perlu ngomong ke Palestina, ke Gaza. Pak Fahmi sama saya baru pulang dari hutan ya, Pak. Iya. Di hutan, kami masuk ke dalam hutan Islam 2%. Musola kami 10 dihancurkan. Nggak boleh ada azan, nggak boleh ada nama masjid.
Bagaimana? Makan nggak pernah makan nasi. Kita di sana makannya singkong, daun singkong, ubi, pepaya, Jagung. bukan pisang direbus mentah, jagung. Semenyedihkan itu Islam di Indonesia, di pedalaman. Dari sini tapi Islam akan jaya. Allah bilang Islam ini dijayakan oleh Allah, dijaga oleh Allah oleh sebab orang-orang yang lemah di antara kita. Kita doakan bersama-sama nanti. Kita doakan dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami, rahmati kami, tolong kami. Doakan juga Gaza. Ya, seperti itu. Juga mudah-mudahan kita juga diistimewakan. Ada yang saya mau pesen cuma 4 yang jadi pegangan hidup saya. Yang pertama, Allah selalu melihat, nggak boleh lupa. Itu nggak boleh lupa, 4 ini di kepala. 2, malaikatnya selalu mencatat. Dari tadi dilihat Allah, dicatat Allah. Terus pasti dihisab. Yang ketiga, dan mati setiap saat. Mudah-mudahan kita semua di sini diberi kekayaan hati yang lebih kaya dari orang kaya. Banyak teman saya kaya, uangnya banyak, hidupnya selalu mikirin harta, hatinya nggak tenang. Takut barangnya nggak laku, takut nggak punya uang, padahal rezekinya dari Allah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, tahu hadisnya? Tahu? Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka dia Allah berikan di kedua pelupuk matanya kefakiran, ketakutan, dan kekhawatiran. Dan Allah berjanji cerai beraikan urusannya dia. Makanya kalau di sini ada yang ibadahnya bagus, puasanya bagus, amalnya bagus, sedekahnya bagus, tapi masih banyak masalah hidupnya. Coba periksa hati kita. Benarkah tujuan hidup kita akhirat atau dunia? Tapi barang siapa tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah bereskan semua urusannya dan dunia datang kepada dalam keadaan hina. Seperti hari ini, kita warga Gunung Kidul di sini butuh sound system, Allah kirim 100 juta lebih. Butuh selimut, sarung sajadah, Allah kirim. Butuh teras, Allah yang kirim, bukan juga dari saya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, tidak perlu juga kami dihargai, karena kami hanya menjalankan apa yang ditulis Allah di Laut Mahfud 50.000 tahun yang lalu. Kami akan melakukan ini. Nggak ada pahala kami, Allah yang atur nanti. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa diterima, dan Allah sendiri berbicara kepada kita apa yang bisa kita lakukan untuk din Islam ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kematian kita yang datangnya setiap saat. Terakhir, akhir kalam saya minta doanya. Sebetulnya saya sedang sakit dan cukup keras, bisa jadi ini malam terakhir saya, kita kan nggak tahu gitu ya. Dan itu harus siap. Kita nggak boleh takut mati, kita nggak cari mati, tapi mati itu untuk hidup, dan kita siap untuk mati. Allahu Akbar. Ya, barakallahu fikum. Allahumma aktim lana bil islami, waqtim lana bil imani, waqtim lana bi husnil khotimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kohani Krisanto dan tim yang sudah datang, dan Masya Allah tadi sudah soal ya Bu ya, terus ada bingkisan, terus barusan juga beliau mengikrarkan akan dibuatkan teras, ada kanopinya biar tidak kehujanan. Nanti setelah itu tambah semangat ya Bu, datang ngaji ya Bu, beneran loh. Masya Allah, tadi Kohani bilang ada malaikat yang mencatat. Niatkan, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk bisa terus bertolabul ilmi, gitu ya Bu ya. Tadi setelah ada dari keluarga Bapak Ihsanul Arifin yang mewakafkan son, dan juga ada tim dari Kohani, saya sampaikan juga ada beberapa pihak yang juga telah banyak mensupport dan mendukung. Saya sebutkan satu-satu. Ada dari aku, Agen Kebaikan Umat, yang sedang bersinergi dengan Wow Center Yogyakarta mengadakan sumur bor Bu. Ada di 8 titik di Wonosari ini. Itu ya, mudah-mudahan proyeknya ini berjalan dengan lancar dan bisa segera keluar air. Gitu. Ini sudah musim kemarau ya Bu di sini.
sampun nggih. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu sumur tersebut bisa segera bermanfaat untuk warga di sekitaran Wonosari, Gunung Kidul. Lalu juga ada dari teman-teman Real Masjid yang sudah Masya Allah luar biasa sekali mendukung dakwah dari kita semuanya yang ada di sini. Dan juga ada perwakilan dari tadi ya Kohani, ada Yayasan Dakwah Sub Pedalaman. Jadi beliau tuh dakwahnya tidak hanya di kota-kota saja gitu, tapi juga di pedalaman-pedalaman hutan gitu, di Kalimantan. Lalu juga dari Dr. Najib Alhamudi, tadi juga ada Al-Quran ya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada warga Dusun Melian Ngawis, juga jamaah pengajian umum yang hari ini hadir. Dari tadi disebutkan Mualaf Center Yogyakarta. Ibu sudah kenal Mualaf Center Yogyakarta belum, Be? Belum. Dari tadi berarti geng-geng, tapi nggak tahu ya Bu ya. Mualaf Center Yogyakarta sudah bekerja sama dengan Ustadz Ali sudah cukup lama. Kami yayasan yang membawahi atau mewadahi teman-teman mu'alaf ibu-ibu. Kertas buatan ya mu'alaf itu? Apa Bu? Oh, langsung balik Islam. Terlalu vulgar Bu. Teman-teman mu'alaf yang mengimani, memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama lain, gitu ya Bu ya. Orang-orang yang Allah lembutkan hatinya. Gitu. Saya sendiri berada di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Kira-kira saya mualaf buatan Bu? Mualaf bukan? Kinten Bu, kira-kira? Mualaf? Nggak tahu ya, nggak tahu. Belum tahu. Saya masuk Islam itu 2013 Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang mualaf juga di sini? Angkat tangan. Ada? Oh ada di sebelah sana. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang sudah berhijab ya Bu ya. Dulu belum ya Bu? Belum. Sekarang jadi muslimah, Insya Allah jadi muslimah yang sholihah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ngantuk Bu? Belum? Dugi jam pinten niki? Jam 2 pagi. Oh mantap, nggak tidur kita ya. Sekalian ronda nggih Pak nggih? Oke, alhamdulillah setelah tadi kita pembukaan dan beberapa sambutan juga serah terima, maka kita sampai di acara inti, yakni pengajian yang insya Allah akan diisi oleh pemateri beliau yang terhormat Ustadz Awan Abdullah SPD. Untuk Ustadz Awan, kami persilahkan waktu dan tempat untuk kita bisa mulai pengajiannya. Bu, siapkan diri Bu, bawa catatan buatan. Dicatat Bu, ilmu ini Bu ya. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya, ditulis itu. Makanya harumkan doa kita dengan apa? Ya mau Quran. Kenapa? Ketika diangkat ke langit, doa itu harum, wangi. Nah maka kama saliut wajah. Al mu'minu la yaqra'ul Quran. Mukmin. Saya ulangi ya, mukmin tapi nggak mau baca Al-Quran, males mukmin, males mau baca Quran. Kama sali tamar, seperti buah kurma. Buah kurma aja kok manis karena dia punya iman kan al-mu'minu, orang mukmin. Manis seperti buah kurma, manis, tapi kurma itu nggak ada wanginya, nggak bikin nafsu. Ono nggak jenengan? Nih delok kurma langsung wow. Ono delok kurma langsung wow, kurma wow, kemecer. Ono nggak? Nggak ada. Jadi nanti kemecernya delok apa? Semongko. Nih delok apa? Mangga, ya kan? Ada nggak ngelihat kurma kemecer? Nggak ada. Begitulah orang mukmin yang tidak mau baca Al-Quran, nggak bikin kemecer. Malaikat nggak tertarik. Dungu bolak-balik nggak tertarik. Kenapa? Nggak bikin kemecer.
tahu orang tuh nggak pingin kerentek, pingin megang dia, nggak pingin ngambil dia. Kenapa banyak masalahnya nggak selesai? Allah nggak mau ngambil, kenapa? Nggak tertarik, ngopo, orang wangi. Seperti buah kurma tadi, kenapa? Tidak wangi. Makanya orang ngambilnya cuma sedikit, nggak sampai kenyang-kenyang. Itulah kurma. Jelas? Paham? Ojo dadi kaya buah kurma. Ngopo? Nggak menarik. Kalau ingin menarik, maca Quran. Jelas? Oke. Semoga kata-kata ini terhujam dalam hati kita semua. Yang ingin jadi wong yang menarik, jadi hamba yang menarik, dan malaikat-malaikat ini tertarik ke rawai diri maca Quran. 3. Al-munafik, orang-orang munafik. Yaqra'ul Quran. Munafik ning isih gelem maca Quran lho. Munafik ning isih gelem maca Quran. Kama sali raihana, seperti buah raihana. Apa itu buah raihana? Pahit rasanya tapi harum, karena dibaca Quran. Harum tapi pahit. Wal munafik, dan orang-orang munafik la yaqra'ul Quran. Sudah dia munafik, gak mau baca Al-Quran. Kama sali Hanzolah, seperti buah Hanzolah. Apa buah Hanzolah? Majapahit. Ya, buah mojo gitu. Buah mojo, Majapahit. Kenapa? Sudah pahit rasanya, tidak ada aromanya. Makanya kita berusaha ngambil yang nomor 1 tadi, ya, Quran. Percayalah, ono ribut-ribut dalam rumah tangga pun selesaikan dengan Al-Quran. Ini resep buat bapak ibu yang sering padu-padu di rumah, sering ribut. Percayalah, kue kakek jin dasim, tau nggak? Jin dasim masuk ke rumah, ngacak-ngacak rumah tangga. Ada jin khusus tugasnya bikin ribut suami dengan istri. Cara ngusir jin dasim ini dengan baca Al-Quran, dia nggak mau masuk ke rumah dan menghidupkan sholat sunnah di rumah. Itu jin-jin ini akan pergi. Makanya Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Awan Abdullah yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Materinya nyantol enggak Bu tadi? Benar? Masya Allah. Tadi dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai obat dan juga petunjuk. Baca tiap hari mboten Bu? Insya Allah. Baretang satu lembar ya Bu ya, di sela-sela kesibukan kita, bisa setelah subuh atau mungkin setelah maghrib. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu ya? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah ini mungkin ada pengumuman dari panitia untuk pembagian kerudung dan lain sebagainya. Sebelumnya kita tutup bersama-sama majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari